sebentar deh. Bentar. Apa? Sebentar ya, ini koneksinya jelek. STIP_Jakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Hayati, Taruna Pelayaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan seputar STIP, kemudian saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan. Dilihat dari sejarah STIP, STIP berdiri pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1957, STIP disahkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada saat itu namanya masih Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP. Kemudian pada tahun 1962, STIP pernah bekerja sama dengan Akademi Pelayaran Amerika, yaitu Kings Point untuk kelas khusus. Kemudian pada tahun 1974 sampai dengan 1984, Akademi Ilmu Pelayaran pernah melaksanakan pertukaran pelajar dengan negara Tanzania, Malaysia, dan Bangladesh. Kemudian pada tahun 1983, Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran atau PLAP. Dan pada tahun 2000, PLAP berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nah, di STIP itu ada 3 jurusan. Ada Nautika, Teknika, dan KLK. Untuk Nautika itu nanti kerjanya sebagai nahkoda, kapten kapal, dan Teknika, kepala mesin kapal, dan KLK bisa di instansi pemerintahan dan swasta. Untuk yang di pemerintahan bisa di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan. Nah, di STIP itu ada berbagai ekstrakurikuler. Salah satunya pedangpora atau volarip. Kemudian ada drum band, renang, pencak silat, karate, taekwondo, kano, dan lain sebagainya. Untuk tes masuk STIP ada 3 jalur ya untuk tahun kemarin 2020. Ada jalur mandiri, reguler, dan pola pembibitan. Untuk tingkat kesulitannya itu lebih sulit untuk masuk jalur pola pembibitan. Namun perbedaannya dilihat dari harga pembayaran untuk masuk STIP. Nah, mandiri itu jauh lebih mahal, tapi untuk masuknya lumayan lebih mudah dibandingkan pola pembibitan dan reguler. Untuk tahap-tahap seleksinya ada 4. Yang pertama itu TPA, tes potensi akademik. Yang kedua psikotes. Yang ketiga kesehatan. Yang keempat pemetaan atau panel dan wawancara. Untuk tes TPA itu ada 3 pelajarannya: matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Untuk psikotes itu dinilai karakter, apakah rekan-rekan layak untuk masuk STIP. Salah satu tesnya itu menggambar. Di situ rekan-rekan untuk menggambar, bukan untuk ini ya, tes melukis, jadi tidak mesti bagus, tetapi
dinilai kelengkapan anggota badannya. Itu salah satu tesnya. Yang ketiga itu tes kesehatan. Ada tes urin, pendengaran, penglihatan, paru-paru, darah, tinggi badan, berat badan, jantung, dan lainnya. Kemudian untuk yang pantuhir itu ada lari. Larinya itu 6 kali putaran. Dan untuk ukuran lapangannya tergantung ya dimana teman-teman mau tes. Karena kan buat teman-teman yang posisinya ada di Sumatera Utara, teman-teman nggak usah jauh-jauh datang ke Jakarta. Di sana ada sekolah kedinasan. Di situ namanya ATKP Medan. Jadi teman-teman yang posisinya di Sumatera Utara bisa melaksanakan tes di sana. Kemudian ada push up, sit up, shuttle run, dan lainnya. Untuk info lanjut lengkapnya ada di website www.stipjakarta.ac.id. Kemudian untuk wawancara itu tergantung pewawancaranya. Sifatnya umum. Pastinya ditanya bakat. Kalau teman-teman memiliki bahasa Inggris, teman-teman akan dites bahasa Inggris. Tetapi kalau teman-teman memiliki bakat sepak bola, maka teman akan diantar sepak. Baik, jawab satu terkait dari rekan-rekan. Untuk tinggi badan yang perempuan itu dahulu 160, tapi sekarang 155. Itu minimal. Untuk yang laki-laki 160, dahulu 165. Untuk tes renang tahun kemarin tidak ada, dan untuk tahun selanjutnya juga tidak ada. Jadi buat rekan-rekan yang tidak bisa berenang, tidak perlu khawatir. Di STIP sudah ada ekstrakurikuler renang. Jadi rekan-rekan nanti akan dilatih sampai bisa untuk berenang. Kakak kalau SMK bisa masuk STIP? Bisa. SMK-nya tergantung jurusannya. Keuangan, akuntansi itu udah nantinya masuk jalur jurusan KLK. K- bisa nggak? Bisa. Minimal 0,25. KKO bisa masuk. Nah, untuk KKO nanti rekan-rekan akan dites berjalan. Lihat mana kan yang normal ataupun tidak normal. STIP lokasinya ada di Jakarta Utara, Marunda, Cilincing. Mata harus kuat, tahan ngantuk biar bisa menerima materi pembelajaran di kelas. Nah, untuk pembelajaran itu sendiri, untuk tingkat satunya kita akan dilatih fisik dahulu. Untuk materi itu masih umum, masih tahap dasar gitu. Kemudian nanti kalau sudah semester 2 akan masuk materi-materi yang lebih spesifik lagi, seperti ekspor impor.
Kalau sekolah madrasah bisa masuk gak? Bisa. Kalau sekolah madrasah bisa masuk, madrasah aliyah, tetapi memiliki jurusan IPA, IPS, seperti itu. Untuk IPA dia bisa masuk jurusan nautika dan teknika. KLK juga bisa. Tetapi untuk yang jurusan IPS itu hanya bisa masuk jurusan KLK saja. Kalau udah masuk SNPTN bisa ikut kedinasan, bisa. SNPTN bisa masuk kedinasan juga ya kalau teman-teman sudah daftar SNPTN. Tetapi buat teman-teman yang daftar sekolah kedinasan lain seperti STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, ataupun STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, teman-teman tidak bisa mengikuti tes lagi di STIP karena hanya salah satu saja. Kalau ada tahi lalat bisa, tidak bisa. Kak, kalau masalah gigi berlubang jadi pengaruh besar tidak? Nah, untuk gigi itu sendiri, dulu saya pernah berlubang ya gigi saya, tapi saya tambal, itu solusinya. Dan gigi saya juga ada yang bermasalah, jadi sebelum tes itu saya perbaiki dahulu. Jadi pada saat tes nilainya bagus, tidak mengurangi. Jurusan tata boga, mohon maaf, untuk jurusan tata boga tidak bisa karena tidak ada jurusan masak memasak di STIP. Untuk berat badan itu tergantung tingginya. Dikarenakan buat yang perempuan 155 dan yang laki-laki 160, berarti tinggi badan dikurangin 110. Itu tinggi itu berat badan yang ideal. Kuota STIP provinsi atau nasional. Nah, untuk kuota itu nasional ya. Totalnya 360 untuk angkatan saya. Perbedaan KLK dan Transla apa, Kak? Transla maksudnya gigi renggang. Gigi renggang boleh asalkan sehat, tidak berlubang, tidak kotor, dan lainnya. Kak, kalau lulusan SMK bisa masuk Akpol? Bisa. Itu dilihat fisik. Tes akademi materinya apa saja? Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk tes akademi itu ada matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Untuk jurusan nautika dan teknika itu tesnya lengkap. Tapi kalau jurusan KLK itu hanya matematika dan bahasa Inggris saja. Berarti tesnya dari awal udah di pusat ya, Kak? Iya benar, dari BPSDM. Gingsul boleh tidak, Kak? Gingsul boleh, gigi yang renggang boleh, asalkan giginya bersih dan sehat. KMA bisa gak? Bisa, asalkan madrasah aliyahnya ada jurusan IPA ataupun IPS. Bedanya STPI sama Poltekpel apa ya, Kak? Saya bukan STPI, tapi STIP. Kalau STIP itu dia umum, tapi kalau Poltekpel itu dia lebih khusus, politeknik.
sama-sama pelayaran. Dan untuk STIP itu kalau sudah lulus dia baloknya 2, tapi kalau Poltekpol dia masih 1. Kalau bedanya STIP dan STP apa ya kak? Kalau STIP itu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kalau STP itu Sekolah Tinggi Perikanan. Jadi rekan-rekan nanti kerjanya sama-sama di kapal, tapi kapal ikan. Itu untuk STP. Setelah selesai pendidikan, sertifikat apa saja yang dibekali kak? Untuk KLK hanya BST saja. Tetapi kalau nautika dan teknika ada BST, ada AFF, ada SDSD, ada SCRB. Dan nautika dan teknika lulusnya itu nanti ANT dan ATT. ANT 3 dan ATT 3. Kak, STIP lulusnya banyakan kemana ya? Nah, untuk KLK, teman-teman nanti bisa di instansi pemerintahan dan bisa juga di swasta, perusahaan pelayaran. Nah, untuk tahun ini buat yang KLK sudah buka ya SIPSS untuk jadi polisi air jurusan KLK. Kak, prodi KLK S1 atau D4? D4. Kalau sekolah juruan itu semuanya D4 dan gelarnya semuanya terapan, sarjana terapan, STR. Kalau Akpol itu STR HAM. Kalau Akmil itu STR HAM, kalau Akpol STR KP, dan STIP STRPL, Sekolah Tinggi Pertahanan maksudnya sarjana pertahanan, sarjana terapan kepolisian, dan sarjana terapan pelayaran. Biayanya berapa ya kak? Berhubung saya jurusannya reguler, jadi pada saat pertama kali masuk itu membayar 18 juta, kemudian per semesternya 6.500.000, dan sekarang sudah mulai naik untuk semester 7 25 juta. Kak, kalau mata rabun gimana? Rabunnya kalau yang minus atau plus itu minimal 0,25, dan untuk buta warna itu fatal sekali, jadi tidak bisa. Pendaftaran dimulai kapan ya kak? Untuk tahun ini dibukanya bulan Maret atau April, jadi teman-teman mulai dipersiapkan ya. Kak, udah berlayar kemana saja? Saya jurusan KLK, jadi saya tidak berlayar. Saya kemarin praktek di perusahaan Umpus. Kruinya PT MCS Internasional. Laki-laki minimal 160. Kak, lulusan kedinasan yang bekerja ambil jurusan apa kak? Semuanya bisa. Buat rekan-rekan yang jurusan nautika, teknika, KLK, itu bisa di Dishub. Berarti rekan-rekan lebih memilih stay di darat daripada berlayar untuk yang jurusan nautika maupun teknika.
STIP satu portal pendaftaran dengan IPDN, Kak. STIP sama IPDN itu sama-sama kedinasan. Jadi teman-teman harus milih salah satu ya. Ada tes renang gak, Kak? Tadi saya juga sudah jelasin. Untuk tes renang, rekan-rekan tidak perlu khawatir, tidak ada tesnya. Tetapi kalau rekan-rekan keterima di STIP, akan dituntut bisa berenang, nanti akan dilatih juga. KLK itu tidak berlayar ya, Kak? Tidak. Beasiswanya ada tidak, Kak? Ada. Untuk beasiswa itu ada 3 ya. Beasiswa SKTM, beasiswa berprestasi, beasiswa dari perusahaan. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Banyak beasiswa di instansi STIP untuk mendukung biaya rekan-rekan pembayaran. Kak, kalau pelayaran D3 lanjut ke STIP untuk D4 bisakah, Kak? Tidak bisa. Kalau D3 itu berarti nanti lulusnya ANT 4 ya. Nah, berarti rekan-rekan lanjut ke STIP itu ikut kelas yang ANT 3, bukan sebagai taruna lagi. Buat teman-teman yang bertanya mengenai tinggi badan, renang, tadi sudah saya jelaskan. Untuk videonya nanti saya akan share, jadi rekan-rekan yang baru masuk bisa video yang nanti saya share. Izin bertanya, Kak, pakai jalur apa untuk STIP? Kalau saya jalur reguler. Berhubung angkatan saya itu hanya ada jalur reguler saja, jadi itu yang saya pilih, tidak ada lagi. Kak, IPS bisa ambil jurusan apa saja? IPS hanya bisa ambil jurusan KLK saja. Tetapi buat yang jurusan IPA bisa ke nautika, teknika, dan KLK. Untuk saya sendiri dulu SMA-nya jurusan IPA, tetapi saya milih KLK karena saya tidak mau berlayar. Pengalaman saya sendiri, setelah saya lulus SMA, saya nggak langsung tes, tapi saya ke kampung Inggris Jawa Timur dulu selama 6 bulan untuk pembelajaran bahasa Inggris supaya bahasa Inggris saya itu bagus. Kemudian saya tesnya di ATKP Medan. Setelah lulus baru saya diberangkatkan ke Jakarta. Tetapi buat rekan-rekan yang tesnya di daerah itu sedikit artian kuotanya. Kakak pernah daftar polisi? Enggak, saya tidak mau. Kakak sudah praktek? Ya, saya sudah praktek tahun lalu. Sekarang saya tingkat 4. Tapi saya masih menggunakan Chevron 3 karena belum dibagikan. Gimana kalau bahasa Inggrisnya tidak lancar? Berarti teman-teman sebelum tes harus dipersiapkan lebih dalam lagi, lebih mantap lagi. Bahasa Inggrisnya bagus, dan ketika di interview, di wawancara,
itu hasilnya maksimal dan tidak mengurangi nilai rekan-rekan. Kak, prospek kerja KLK apa saja? Rekan-rekan bisa di instansi pemerintahan, pelabuhan, Kementerian Perhubungan, perusahaan pelayaran, ekspor impor, lalu hubungan internasional, polisi polo air, dan lainnya. Saya asal Sumatera Utara. SMK instansi pemesinan bisa tidak, Kak? Bisa. Kak, kalau nilainya kurang gimana, Kak? Untuk rapot itu tidak dilihat ya. Kita menggunakan tes langsung. Dilihat dari akademiknya, psikotesnya, kesehatannya, dan fisiknya. Baik, buat rekan-rekan yang barusan datang, nanti videonya akan saya share, jadi rekan-rekan bisa menyimak apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa langsung saja hubungi di DM. Kak, kalau dari Aceh berarti tesnya nanti di Sumut ya. Untuk yang sekitar Aceh, di sana sudah ada sekolah pelayaran, Politeknik Pelayaran Aceh, Poltek Aceh. Jadi kan tidak perlu ke Medan lagi, tapi di Aceh sudah ada. Baik, saya akan jelaskan lagi ya. Waktunya juga masih ada sekitar beberapa menit lagi. Untuk kesehatan, tips dari saya, nanti ketika teman-teman mau dites tensi, itu terlebih dahulu teman-teman tes darah dulu, supaya ketika dites tensi rekan-rekan tidak lemas. Kalau Jawa Timur di mana, Kak, tesnya? Di Jawa Timur sudah ada Politeknik Pelayaran Surabaya. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke STIP untuk melaksanakan tes, tetapi teman-teman bisa di daerah masing-masing. Untuk yang di Papua juga sudah ada, yang di Makassar juga sudah ada PIP Makassar, yang di Semarang ada PIP Semarang, yang di Padang juga ada PIP Padang. Kalau kaki X dapat diterima, kaki X, kaki O nanti akan dites jalannya, jadi akan kelihatan. Kak, kalau kedinasan STTD ada tes berenangnya enggak, Kak? Untuk yang instansi pelayaran saja sekarang sudah tidak ada. Berarti untuk yang STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, pastinya tidak ada. Kak, apakah saya diterima? Diterimanya kamu atau tidak itu tergantung usaha kamu. Yang di Aceh tesnya di BP2IP bukan, Kak? Iya, dahulu itu BP2IP Malahayati Aceh, tetapi sekarang sudah berubah menjadi Politeknik Pelayaran Aceh. Kak, gigi ompong 7 terus diganti palsu semua mengganggu buat nilai tes tidak? Tidak, asalkan tidak ketahuan. Kak, kalau badan tidak ideal apakah bisa masuk? Tergantung. Kalau beratnya terlalu over, pastinya itu akan mengurangi nilai rekan-rekan.
Kak, STTD pendaftarannya kapan? STTD, STIP, STPI itu sama, sekitar bulan Maret ataupun April. Jadi rekan-rekan persiapkan dari sekarang. Tahun ini ada perenggingan juga tidak, Kak? Dan sistemnya sama seperti tahun kemarin tidak? Untuk yang mengambil jalur Polbit itu akan di ranking, tetapi untuk yang jalur reguler ataupun mandiri pastinya nilainya tidak muncul, akan tidak ketahuan gimana, Kak. Jadi gini, itu kan teman-teman menggunakan gigi palsu. Pada saat dites itu ketahuan atau tidak kalau itu giginya palsu. Kalau tidak ketahuan berarti aman. Kalau ketahuan ya terima resiko. STIP itu IPA ya, Kak. Bisa dua-dua. Jadi di STIP itu, saya ulangi, ada 3 jurusan: Nautika, Teknika, dan KLK. Untuk yang jurusan KLK itu hanya IPS saja dan SMK keuangan, manajemen, seperti itu. Tetapi untuk yang jurusan Nautika dan Teknika itu tidak bisa ya IPS, hanya IPA saja. Ataupun kalau SMK itu yang berhubungan dengan pelayaran atau permesinan. Kak, makrabnya setiap bulan atau setiap tahun? Makrabnya setiap tahun sekali. Jadi itu ada yang per daerah. Untuk yang posisinya makrab di kampus juga ada. Jurusan IPS bisa masuk STTD sama STIP gak, Kak? STIP bisa, STTD juga bisa. Kalau pendaftaran PPI Madiun sama STTD sama enggak ya, Kak? Sama, semuanya sama, dikarenakan sama-sama kedinasan, baik itu IPDN, STAN, tetapi untuk STAN itu tidak berpacu pada fisik, hanya IQ saja. Kak, STIP, STTD, dan sekolah perhubungan itu IPA atau IPS ya? Tadi sudah saya jelaskan, nanti videonya akan saya share, teman-teman bisa menyimak langsung. Kak, kira-kira kalau ingin masuk tinggi badannya harus berapa? Laki-laki 160 minimal dan perempuan 155. Kalau dahulu itu perempuan 160 dan laki-laki 165, tetapi sekarang sudah ada kebijakan lain. Kalau gigi lubang 1 tambalan 3 kira-kira masuk tidak ya, Kak? Bisa, asalkan tidak ketahuan. KLK itu apakah selalu di laut nanti kalau pendidikan dan kerjanya? Untuk jurusan KLK itu nanti prospek kerjanya lebih banyak di darat. Ada yang di lapangan seperti di pelabuhan, tetapi untuk terjun ke kapalnya itu ada, itu yang bekerja di swasta, perusahaan pelayaran bagian agent. Dia akan cek dokumen langsung ke kapal. Jadi harinya dia akan dari ke kapal, tapi tidak ikut berlayar. Pada saat kapalnya anchor ke dalam sandar, nah mereka yang sebagai kapal untuk dokumen apakah ini lengkap, atau kalau tidak tersebut tidak boleh berlayar.
Tinggi Ilmu Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan itu STP. Tinggi Ilmu Pelayaran STIP. Kak, kalau KKL tingkat berapa? KKL tingkat 3. Saya gunakan Chevron 3, seharusnya Chevron 4 dikarenakan belum dibagikan. Kak, meminta penjelasan antara polbid dan reguler. Untuk polbid itu nanti prospek kerjanya hanya di instansi pemerintahan saja. Untuk yang perusahaan pelayaran, yang swasta seperti itu tidak bisa. Jadi dia diikat hanya untuk instansi pemerintahan saja. Jadi sangat disayangkan ya buat teman-teman yang punya bakat IT seperti itu. Kak, kalau BMKG buka STMKG yang tentang cuaca, sekolah kedinasan tentang cuaca itu akan buka setiap tahunnya sekitar bulan Maret atau April juga. Jadi teman-teman siapkan semuanya, cek di Kak, tahun ini apakah sama dengan tahun lalu pembukaan pendaftarannya, yaitu sekitar bulan 6? Tidak, sekitar bulan 3 ataupun bulan 4. Kak, untuk tes kesehatannya nanti bayar sendiri ya? Iya betul, bayar sendiri, seperti tes medikal gitu, lengkap. Buat teman-teman yang punya penyakit amandel, ambeien, buta warna, itu sangat fatal sekali. Jadi teman-teman harus matang dipersiapkannya jauh-jauh hari untuk menghilangkan penyakit tersebut. Assalamualaikum Kak, S1 Teknik Perminyakan, apakah bisa masuk kedinasan? Saya punya junior, dahulunya dia kuliah di UI, tetapi dia berhenti dan memilih masuk ke STIP. Dia belum lulus tuh, tetapi dia malah berhenti. Dan buat teman-teman yang sudah lulus S1, itu kan usianya sudah lebih dari 23 tahun ya, tergantung buat rekan-rekannya. Kalau sudah lebih dari 23 tahun itu tidak bisa untuk masuk ke sekolah kedinasan. STIP mana Kak? Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Marunda Cilincing. Kak, sekolah untuk jadi pilot mulainya kapan ya? Tahun ini sudah mulai buka, sama kok semuanya, Maret ataupun April. Silakan dicek lagi website masing-masing. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang ada di Tangerang. Kak, KLK apakah bisa masuk bea cukai? Oh iya, tadi saya tidak jelaskan ya. Untuk KLK bisa masuk ke bea cukai untuk prospek kerjanya nanti. Nah, itu bea cukai itu akan mengecek barang-barang berbahaya yang mau diekspor menggunakan kapal yang akan berlayar tersebut. Perbedaan polbid, reguler, dan mandiri, apakah tesnya masuk sama? Untuk tesnya sama, tetapi tingkat kesulitannya itu lebih sulit polbid. KSTP apa ada biayanya? Iya benar, ada. Tetapi buat rekan-rekan yang kurang mampu, tidak perlu khawatir. STIP menyediakan beasiswa buat rekan-rekan. Dilihat dari usia ya Kak, bukan dari kelulusan. Dari usia.
Kalau usianya lebih dari 23 tahun, maka rekan-rekan tidak bisa masuk. Apakah jurusan LIS bisa masuk Akmil, Akpol, PDN? Bisa. Kalau masuk di STIP Jakarta, tesnya apa saja? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada akademik, psikotes, kesehatan, sama dan wawancara. Jadi buat rekan-rekan yang baru muncul, nanti bisa menyimak video yang akan saya share. Kak, lulus STIP langsung bisa berlayar? Bisa. Berlayarnya untuk bagus atau tidaknya itu tergantung nilai rekan-rekan. Kalau nilai rekan-rekan di kampusnya bagus, maka akan berlayar di perusahaan yang bagus. Apakah setelah STIP, pendidikan STIP langsung dijamin kerja? Iya. Bedanya universitas dengan sekolah kedinasan itu adalah pada saat tesnya. Kalau sekolah kedinasan itu berjuangnya itu ketika tes masuk pendidikan itu, tetapi universitas berjuangnya setelah lulus pendidikan, tes buat kita dan itu pada saat masuk pendidikannya. Kak, jurusan perikanan bisa daftar STIP. Kebetulan kemarin ada Junia angkatan 63, dia SMK, dia mencoba masuk STIP. Alhamdulillah dia lulus, berarti bisa. Masih masuk sekolah kedinasan. Dikarenakan saya kedinasannya STIP Jakarta itu pelayaran, karena saya ambil transportasi itu karena kan transportasi itu tidak ada matinya ya, dan Indonesia itu adalah negara maritim, sehingga prospek kerjanya itu peluangnya besar dibandingkan dengan penerbangan ataupun darat. Ketika kita menggunakan kapal untuk ekspor impor, maka kapal tersebut bisa mencakup barang yang banyak dan biayanya juga tidak semahal menggunakan pesawat. Jadi akan mengurangi devisa negara, sehingga pelayaran itu sangat diperlukan bagi negara, dan sehingga prospek kerjanya dibuat banyak, ada di mana-mana. Aceh, Padang sudah dibuka, kemudian Papua juga sudah dibuka, Makassar juga, Surabaya, dan Semarang. Tolong Kak bahas gigi. Kalau gigi saya renggang bagaimana? Gigi kamu renggang, gigi kamu tidak rapi, itu tidak masalah asalkan bersih dan sehat. Minta motivasinya nih buat teman-teman. Ketika kalian bermalas-malasan, ingatlah di luar sana ribuan saingan kalian yang berusaha keras, yang berjuang keras untuk meraih cita-cita yang sama. Jadi yakin kalian mau malas-malasan, kalian akan terkalahkan oleh mereka yang berjuang. Apakah jurusan Polbit dapat berlayar atau hanya ditempatkan di Kementerian Perhubungan? Untuk yang jurusan Polbit itu hanya bisa di instansi pemerintahan saja, baik itu jurusan nautika maupun teknika, itu hanya di instansi pemerintahan saja. Kak, bedanya STIP dan PIP apa ya? STIP itu sekolah tinggi,
kalau PIP itu politeknik, dikarenakan kita yang pertama kali didirikan ya di Indonesia, jadi kita terlebih dahulu dapatkan nama sekolah tinggi. Dahulu kita pernah politeknik, akademi, kemudian PLAP, kemudian STIP. Kak, apa? Untuk angkatan saya seluruh Indonesia hanya keterima 42 orang. Di Papua, iya, kalau Papua, kalau kamu ingin sekolah di STIP, kamu bisa melaksanakan tesnya di Papua. Kemudian kalau kamu lolos, kamu akan diberangkatkan ke Jakarta. Atau kalau kamu tidak mau sekolahnya di STIP, kamu bisa melaksanakan sekolah di Papua saja karena sama-sama pelayaran, tetapi tingkat akreditasinya lebih unggul di STIP. Cuman teman-teman tidak perlu khawatir, rezeki tidak kemana. Kakak, kalau STIP kerjanya di pelabuhan atau gimana? Iya, itu untuk yang jurusan KLK. Susah gak masuk STIP? Susah tidaknya itu tergantung kemampuan teman-teman. Kalau kemampuan teman-teman maksimal, maka pasti bisa. Tapi kalau tidak dipersiapkan terlebih dahulu, ya bagaimana mau masuk? Menjawab pertanyaan pada saat tes pastinya tidak bisa. Saya jurusan KLK. Bang, udah jam berapa, Bang? 15 menit lagi. Nanti buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, bisa langsung DM saja, tapi hanya seputar sekolah kedinasan. Lain dari itu tidak akan saya respon. Kak, STIP di Priuk ya? Iya, di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Halimah Syaidah, jurusan di STIP apa aja, Kak? Untuk jurusannya tadi sudah saya jelaskan dari awal saya live. Ada nautika, teknika, dan KLK. Kuotanya untuk tahun saya 360. Untuk tahun depan, tahun ini maksudnya bisa jadi 450. Kak, saya ada gigi geraham berwarna hitam, apa harus dicopot? Dikonsultasikan ke dokter, dibersihkan supaya pada saat dites nanti sehat giginya dan tidak mengurangi nilai. Kak, anak Telkom apa bisa masuk STIP? Tidak bisa. Ini hanya yang berbau-bau pelayaran saja. Tetapi untuk yang jurusan KLK, yang SMK-nya keuangan, manajemen, itu bisa. Tes kesamaptaan apa aja ya, Kak? Ada lari, push up, sit up, salteran. Dahulu ada renang, tapi sekarang tidak. KIPDN bukanya pendaftarannya kapan? Sekitar bulan Maret atau April. Teman-teman harus sudah mulai monitor internet, media sosial. Kak, pengalaman kakak sekolah STIP yang buat kita yakin gak salah ngambil sekolah. Kita tidak salah pilih. Kalau SMK kesehatan bisa tidak, Kak? Tidak bisa.
buta warna, untuk buta warna minus plus minus itu mengurangi nilai, tapi untuk plus minus itu minimal 0,25. Tetapi untuk buta warna itu sudah fatal sekali. Pull up ada tidak, Pak? Untuk laki-laki ada, tetapi untuk perempuan tidak ada. Wajib bisa berenang ya, Kak? Untuk tesnya tidak bisa berenang, tetapi buat rekan-rekan yang keterima nantinya dituntut untuk bisa berenang. Nanti juga akan dilatih. Nautika ada tes renang tidak? Mau nautika, teknika ataupun KLK tidak ada tes renang, sudah aman. Tetapi nanti ketika sudah lulus itu dituntut benar-benar harus bisa berenang. Kalau tidak akan mengurangi nilai teman-teman untuk lanjut ke semester berikutnya. Kak, boleh gak kita ikut tes 2 kali sekaligus, misalnya IPDN sama STIP? Bisa, asalkan tidak bentrokan. Bekas cacar berpengaruh tidak, Kak? Tidak, tetapi mengurangi nilai. SMA jurusan apa ya yang paling dicari? IPA. Kak, dari SMK kesehatan bisa? Tidak bisa. Lulus STIP keluarnya nanti ANT berapa ya, Kak? Untuk yang nautika ANT 3 balok 2 dan teknika ATT 3 balok 2. Kak, lulus STIP bisa daftar perwira karir TNI? Ya, bisa. Dan yang mau polo air juga jurusan KLK tahun ini sudah buka, sudah bisa. Polo air. Pendaftaran jalur mandiri bulan apa? Untuk pendaftarannya itu bukanya dari Maret ataupun April. Itu tahun lalu mandiri dahulu, lalu pola pembibitan, kemudian reguler. Kuota STIP biasanya berapa? Untuk angkatan saya 360, tetapi junior saya tahun lalu itu 450. Jam berapa, Bang? Sekolah kedinasan. Kak, kalau dari SMK jurusan rekayasa perangkat lunak bisa gak? Bisa, tetapi itu masuk jurusan KLK. Kak, cara menambah berat badan yang manjur, makan yang banyak. Kak, kalau bintik hitam di kulit tangan dan kaki karena bawaan bisa gak? Bisa, asalkan tidak banyak. SMK farmasi tidak bisa. Polbit bisa berlayar tidak, Kak? Tidak bisa. Polbit itu nantinya hanya di instansi pemerintahan saja prospek kerjanya, baik itu jurusan nautika dan teknika maupun KLK. SMK pelayaran bisa langsung masuk? Tidak, harus mengikuti tahap tesnya dahulu, sama-sama semuanya. Kalau gigi gingsul bisa. Pendidikannya 6 tahun. Kalau gigi behel boleh, pada saat tesnya boleh, tetapi pada saat masuk pendidikannya itu harus dilepas, tidak boleh digunakan. Izin, Kak,
salam dulunya daftar kedinasan. Alhamdulillah jadi polisi. Ya, alhamdulillah. Baik, waktunya berapa menit lagi, Bang? 3 menit lagi. Saya rasa cukup ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung DM saja, tetapi hanya seputar sekolah kedinasan. Lebih dari itu tidak saya respon. Dan buat teman-teman yang baru muncul tetapi belum sempat saya jawab, videonya akan saya share, jadi teman-teman bisa menyimak dari awal saya live. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.